gitu, nggak langsung gitu, tapi ada prosesnya. Yuk, next, langsung boleh Kak Isma? Oke, semula hidroponik diartikan sebagai sistem budidaya tanaman yang mengandalkan air. Tapi saat ini hidroponik itu dijauhkan dengan tanah. Karena kenapa? Karena tanah sebagai unsur hara itu bisa digantikan dengan adanya nanti nutrisi AB mix yang nanti akan kita bahas di tutorial. Next, Kak Isma. Nggak apa-apa ya, nah dari percepat kita masuk ke macam-macam hidroponik. Kalau kelebihan dan kekurangannya, teman-teman udah baca ya, gitu. Saya cuma mau ngasih gambaran buat teman-teman tentang macam-macam hidroponik. Oke, ini kekurangannya modalnya banyak. Oke, ini adalah seumpama tanah lapang ya. Nih, yang pertama ya udah macam-macam adalah deep flow system. Deep flow system itu tanahnya akarnya ada di bawah dan dia itu difungsikan bawahnya dengan timer. Jadi pakai hidrolik kayak gitu. Dan ini sistemnya rada mahal karena instrumennya banyak. Next. Terus ada NFT. Kalau NFT ini juga sama. Ya. Nah, kalau NFT ini juga ada fungsi-fungsi yang bermain. Jadinya dia pakai hidrolik untuk nutrisinya tetap dikasihkan, tapi dia pakai ada semacam pipa penghubung untuk nutrisinya juga. Oke, next. Nah, ini namanya sistem irigasi. Masih seputar dengan pompa, tapi di sini perbedaannya adalah ada sistem pembuangan. Dan dia ada sistem tetesnya. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan yang semacam kayak selada. Jadi kayak sistemnya tuh kayak sistem embun gitu. Karena diteteskan selain dari bawah juga dari atas. Oke, next. Ini namanya sistem drip. Yang ini namanya VHS, ini juga sama, ini airnya lebih banyak dan dia pakai styrofoam. Fungsi apa styrofoam? Styrofoam itu fungsinya untuk menahan si akar atau batang, dan ini airnya harus banyak dan sirkulasinya juga lumayan cepat karena si akar ini akan bergerak kayak gitu ya. Terus yang kelima, ini ada aeroponik. Kalau aeroponik itu dia lebih menyebar ke bawahnya. Hampir serupa, hampir sama. Dia nggak seperti sistem tetes yang dari atas, tapi dia dari bawah. Ya, next, Kak. Dan ini adalah sistem sumbu. Kalau sistem sumbu itu kita menggunakan hukum kapilaritas ya, dari bawah ke atas. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang lihat, contohnya kalau kita menggunakan botol-botol aqua yang besar, dikasih bawahnya air, terus dikasih sumbu. Sumbu ini bisa juga kayak flanel atau sumbu kompor. Nah, di atasnya. Kalau ini juga hampir sama. Oh iya, buat teman-teman nanti yang beruntung, teman-teman akan dapat hadiah paket hidroponik buat teman-teman yang beruntung yang akan kita gelar kuisnya di akhir acara. Oke, next, Kak. Nah, ini namanya hidroponik week ya. Pemanfaatan botolnya dipotong, dilubangi, dikasih air. Nah, tapi ini ada unsur
artistiknya rada berubah, soalnya ketika si air ini bertemu dengan sinar matahari, dia akan mengembun dan lama-lama jadi lumut. Bisa di next, Kak. Nah, biasanya itu disiasati dengan plastiknya itu dicat gitu. Jadi biar kelihatan artisnya masih bagus. Soalnya kalau berlumut gitu, plastik berlumut itu kan kurang bagus ya. Baik, di sini ada 3 langkah menanam hidroponik itu. Satu yaitu yang paling penting adalah penyemaian benih, pembesaran, dan panen. Nanti untuk penyemaian benih kita akan ngebahas di tutorial. Next, Kak Isma. Nah, inilah contoh yang tadi saya bilang gitu. Kenapa ini dicat gitu? Karena warnanya hijau, karena terjadi proses ini kalau dibuka itu berlumut ya. Makanya ini rada dicat karena ini kan juga buat bagian dari buah hiasan juga. Jadi konsep dari komunitas ini juga grow your own food. Jadi kita bisa makan apa yang kita tanam. Kayaknya slide-nya udah, kita masuk ke slide PPT aja, Kak. Kita masuk ke tutorial. Udah ini, Mbak. Oke, ya, next. Ini tutorial hidroponik sederhana. Peralatan yang dibutuhkan. Ini ada tisu dan kain flanel gitu. Kenapa tisu dan kain flanel gitu? Karena dia sebagai media aja. Kalau tisu waktu saya pakai itu memang habis dipakai terus dikebuang gitu ya, karena kan dia lapuk. Tapi kalau kain flanel itu dia bisa bertahan dan bisa dipakai beberapa kali. Jadi ini sustainable. Jadi saya karena kemarin nggak punya kain flanel, pengennya sih kain flanel ya, biar nggak jadi limbah sampah juga gitu. Tapi akhirnya kemarin saya seringnya pakai yang tisu. Tapi saya sarankan buat teman-teman kalau punya kain flanel nggak apa-apa, kain flanel aja. Oke, selanjutnya adalah baskom plastik atau saringan. Teman-teman bisa pakai yang hijau ini bisa dibeli, atau juga kita bisa manfaatkan barang-barang yang ada di rumah kita. Nah, kebetulan yang sebelah kanan yang warna merah ini adalah saringan dapur rumah ya gitu. Kalau ini biasanya dapat kalau orang hajatan gitu. Sedangkan yang warna hijau ini besek kan, namanya besek gitu. Nah, kalau yang hijau ini lumayan ya karena dia dia kayak bak kayak gitu, dia bisa buat microgreen juga, dia juga bisa sebagai baki buat semai. Nih, ini kalau ini ada 2. Kalau dibuka atasnya dia kosong gitu. Ini harganya sekitar ya kalau di marketplace itu sekitar 50 ribuan. Jadi kalau daripada kita beli, kita gunakan yang ada aja. Next. Oke, ini adalah ember. Pastikan embernya itu tidak terlalu besar sama saringan ya. Gitu. Ember-embernya juga nggak harus baru. Saya juga yang warna biru ini pakai bekas biskuit. Next, Kak. Nah, ini adalah benih semai kangkung dan bayam. Kalau bayam lebih kecil, kalau kangkung dia lebih keras. Gitu. Ya, next. Air bersih, plastik hitam atau kain hitam. Fungsinya apa? Karena nanti selama 1-2 hari ketika sudah disemai, ini ditutup dulu, fungsinya untuk mempercepat mempercepat si biji ini mekar. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti ada resikonya. Oke, next. Mbak, semai itu apa ya? Tabur ya bahasanya ya. Ya, intinya semai itu adalah naburin biji gitu ya. Ya. Oh iya, jadi bahasanya di ini lagi ya, dihaluskan lagi. Oke.
Oke, ini saya, maaf, slide sedikit lagi ya. Ini saya nggak pakai kain, tapi saya menggunakan plastik bubble wrap hasil biasanya ini ya, paket kiriman barang. Jadi jangan apa-apa dibuang gitu. Jadi sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kalau nggak punya plastik ini juga bisa pakai kantong plastik hitam. Gitu. Oke, next Kak. Nah, ini namanya nutrisi AB Mix. Nah, ini adalah jagoannya untuk hidroponik. AB Mix ini merupakan campuran pupuk A dan pupuk B. Keduanya nggak boleh dicampur langsung, karena sifatnya beda. Ya, kalau pupuk A itu mengandung unsur kalium, sedangkan pupuk B mengandung sulfat atau fosfat. Nah, kalau pupuk A itu, oke, next deh. Oke, ini yang dibutuhkan adalah air 500 ml dan air 1 liter. Fungsinya apa? Kok airnya banyak banget gitu. Bentar saya jelaskan bahwa ini kan airnya ada dua tuh, air 500 ml. Air 500 ml itu dicampurkan sama nutrisi A, yang satu nutrisi B, larutannya itu dicampur ke dalam serbuk dimasukkan ke dalam air 500 ml untuk nanti mereka digabungkan larutan yang sudah dicampurkan serbuk AB Mix ini dilarutin lagi ke dalam air 1 liter. Jadi air 1 liter ini nanti buat air nutrisi. Next, Kak. Nah, ini namanya TDS. TDS ini alat untuk tahu jumlah kepadatan yang terlarut gitu. Biasanya alat ini juga dijual di marketplace tuh murah sekitar 45 ribuan untuk tahu apakah misalnya kangkung atau bayamnya udah tinggi. Nah, udah tinggi itu berarti nutrisinya kan juga butuh yang tinggi juga. Khawatir kita kekurangan atau kebanyakan, kita bisa tahu dari sini. Tapi penggunaan TDS ini juga jarang sekali saya pakai gitu, karena kalau ngelihat kebiasaannya, kalau kita udah tahu misalnya, kalau airnya segini, campurannya segini gitu, jalan begitu aja. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, kita pakai TDS. Tapi buat teman-teman yang baru mau coba, nggak pakai TDS juga nggak apa-apa. Next. Ini kayaknya video ya? Ya. Ini prosesnya seperti ini. Itu ember yang sudah dikasih air, terus di atasnya dikasih tisu. Kenapa tisunya 2? Buat agar si benihnya itu nggak langsung masuk ke dalam air. Nah, jangan terlalu banyak air juga, pastikan ketika disentuh, nah seperti ini. Baskomnya sudah bisa mencapai air. Ini disemai, dan pastikan semaian itu jangan terlalu berdempet, karena ini kan lama-lama akan besar ya, dan dia butuh ruang. Ketika dia butuh ruang, takutnya pergerakannya mereka saling bergesekan, makanya harus agak dipisah. Dan pastikan bahwa tidak terlalu dekat-dekat. Ya, nah ini butuh waktu 1-2 hari untuk ditutup kain hitam atau plastik hitam. Jangan kelamaan, soalnya kalau kelamaan nanti akan terjadi etiolasi atau pertumbuhan yang batangnya tinggi ke atas tapi tipis, atau kita nyebutnya kutilang, kurus tinggi langsing. Itu karena satu, kekurangan sinar matahari. Oke, next Kak. Nah, ini adalah benih usia 1, 2, 4 hari. Kalau masih kecil benihnya itu ya kayak gini ya, masih kecil-kecil. Terus kalau udah 2 hari dia udah menunjukkan akar-akar yang kecilnya. Terus kalau udah 4 hari sudah muncul kayak gini. Kalau sudah
2 hari sebaiknya lekas dikenalkan matahari. Karena kenapa? Dia butuh proses fotosintesis. Kalau enggak, dia akan mencari matahari dan itu yang disebut namanya etiolasi. Dia bergerak manjang kayak gitu. Jadi mencari unsur panas. Sebetulnya untuk proses pengenalan matahari itu cukup 2 jam pertama aja, gitu. Nggak usah lama-lama, cukup dikenalkan. Nggak langsung misalnya rumah kita di rooftop terbuka terus langsung dikasih, dan itu juga khawatir membuat menghambat pertumbuhan. Oke, next. Nah, yang tadi udah saya sampaikan, tutup dengan kain dan kantong plastik selama 2 hari, kenalkan dengan matahari. Ini agar batangnya tumbuh kuat. Batangnya tumbuh kuat itu cara taunya gimana? Cukup dipegang aja ya. Oh, cukup dipegang gitu. Kalau dia misalnya akarnya masuk ke dalam, dia kuat, tandanya dia akan jadi bibit yang unggul dan lifetime akan lama. Tapi kalau misalnya batangnya itu tinggi tapi kurus, itu waktunya nggak proses lama-lama nanti dia jatuh ke bawah kayak gitu, bahasanya letoy ya gitu. Nah, nanti pada saat usia 4 hari ada dua helai daun yang lebar ke samping. Tapi itu bukan daun, itu adalah kotiledon atau biji yang terbelah. Nah, kita butuhnya adalah ketika si biji ini pecah menjadi tiga daun. Karena kenapa? Karena itu sudah muncul daun sejati. Dan inilah kenapa proses fotosintesis dibutuhkan, yaitu pengenalan matahari ya, proses terjadinya klorofil dan lain sebagainya. Dan tanaman butuh nutrisi yang lebih untuk tumbuh menjadi besar. Next. Nah, inilah yang disebut namanya kutilang atau etiolasi. Jadi itu tinggi-tinggi banget tuh ya. Dia tinggi ke atas, tapi batangnya kecil. Nah, bisa juga ini saya pakai rock wool. Ini saya pakai rock wool, bukan pakai hidroponik yang sederhana. Kalau hidroponik yang sederhana kan langsung ya. Jadi semainya di situ, panennya di situ. Tapi kalau pakai rock wool, ketika sudah jadi biji ini, udah 4 hari langsung dipindahkan ke gelas-gelas yang kecil, dikasih sumbu, terus bawahnya disiapkan air. Ini hidroponik wick namanya. Kalau pakai apa? Pakai rock wool. Sebetulnya bisa juga nggak pakai rock wool, pakai media tanah, tapi begitu nanti udah tumbuh dipindahin lagi. Oke, next. Rock wool itu yang coklat-coklat itu ya? Itu Ya, wall kayak maksudnya. sponge. Kayak sponge wall tapi bentuknya kayak sponge. Nah, juga pastikan ketika di rock wool ini nggak kekurangan air juga, dan jangan terlalu banyak airnya juga. Jadi memang dalam hidroponik ini ketelitian cukup ya, harus diperhatikan ketelitian. Nah, ini ya tadi saya sampaikan 2 botol air. Jadi 1 botol air itu 500 ml, terus dikasih nutrisi, dimasukin gitu. Nutrisinya itu biasanya kalau 1 paket itu berapa ya? Saya biasanya pakainya paketan, jadi begitu datang tinggal masukin aja. Oke, next. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi kalau yang warna merah ini nutrisi A, kalau yang sampingnya itu nutrisi B. Nah, ketika nanti akan diberi itu ambil 2,5 mili larutan masing-masing ke dalam 1 liter air gitu. Kalau nggak punya takaran 2,5 mili gimana? Gampang kok, mungkin ada bekas obat batuk gitu, obat batuk adik kita. Nah, itu juga kan botolnya bisa dipakai lagi, ada 2,5 mili. Nah, itu boleh dipakai. Terus siapkan 1 liter air yang sudah dicampur dengan larutan AB mix. Jadi larutan A-nya 2,5 mili, larutan B-nya juga 2,5 mili ke dalam 1 liter air. Oke, next.
Nah, agar memudahkan buat dalam satu botol besar. Nah, botolnya kayak gini. Jadinya nanti pada saat dibutuhkan udah ada tanpa ngukur-ngukur lagi. Ganti air yang ada di dalam ember saat benih sudah muncul. Jadi kan tadinya itu kan benih pakai air biasa tuh Kak. Maaf teman-teman, pakai air biasa. Ketika sudah 4, sudah daunnya sudah ada 3 nih. Nah, kita ganti airnya. Airnya jadi air nutrisi ini. Tambahkan dosis dari 2,5 menjadi 7,5 mili saat batang sudah semakin besar. Jadi kalau batang udah semakin besar nih, sekitar misalnya di hari ke-6 gitu, hari ke-6, hari ke-7 berarti nutrisi yang dibutuhkan ini udah cukup tinggi, kita bisa nambahkan yang tadinya dosis 2,5 mili menjadi 7,5 mili. Sama, airnya tetap 1 liter. Terus, terus kalau misalnya dia, karena kalau sifatnya dari hidroponik ini kan lihatnya itu kan dari kesegarannya ya. Nggak, sebetulnya belum ada cerita misalnya ketika dikasih nutrisi terus dia nggak mau terima nutrisi jadi layu, enggak gitu. Yang ada biasanya pertumbuhannya semakin lama semakin pesat. Makanya kenapa tanaman hidroponik itu tumbuhnya lebat, cepat, dan ini ya, ternutrisi. Next. Nah, ini adalah usia 5 hari. Nih, agak berantakan kalau 5 hari gitu, karena dia kan lagi cari-cari celah-celah gitu. Ketika masuk udah ke 10 hari, dia udah mulai establish lah, udah mulai besar, akarnya udah mulai kuat, batangnya udah mulai kuat, apalagi ternutrisi. Juga pastikan teman-teman rajin-rajin ngangkat saringannya agar tahu airnya habis apa enggak. Sebetulnya sih nggak terlalu habis juga, karena jangan sampai si akar ini nggak menjangkau air. Karena seiring pertumbuhannya dia ke atas, juga ada akar yang tumbuh ke bawah untuk nyari si air. Ya, next. Nah, ini bayam usia 12 hari. Ya, dia udah mulai besar. Ini pakai bayam yang merah, juga bayam yang hijau. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kangkungnya nggak seperkasa kangkung biasa yang kita temukan di tukang sayur gitu. Karena kenapa? Karena ini kangkungnya awalnya ini mengalami etulasi ya, kurang air. Jadinya dia rada tinggi, terus batangnya kering, rada keriting-keriting gitu. Next. Oke. Terima kasih dan selamat menanam. Oke. Itu pembukaan dari Mbak Rida terkait hidroponik. Nah, sekarang karena teman-teman tadi udah dapat ilmunya, tapi bisa jadi belum nangkep. Nah, oleh karena itu dipersilakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya kah? Atau ada yang kurang jelas? Atau udah siap Bingung mau praktek? nanya apa? Atau bingung mau nanya apa ya? Kalau oke. Kak Isma, aduh, lobet nih. Kak Isma, kalau kayak gitu, Kak Rida aja deh yang nanya. Gimana? Setuju nggak? Wes, boleh. Yeah. Ini ada pesertanya sebanyak, ada 19 yang join ya, termasuk para coach. Yeah. Iya. Gimana Mbak Rida? Pertanyaannya, untuk kangkung dan bayam, berapa lama proses panennya? Ada yang ingat nggak tadi? Kalau nggak salah 14 sampai 16 hari. Nah. Ya, benar. Siapa itu? Siapa ini? Itu tadi? Yang dari Saya, Surabaya Kak. ya? Iya, Kak. Oh, Masya Allah. Siapa, Dek? Wawan apa Galang tadi yang jawab? Galang ya? Wow, Salim, Kak. Yang dari Surabaya, Salim, Kak. Salim lebih Salim, parah Kak. lagi. Oh, Nggak Salim, tahu oke. akunya. Oke, sorry Salim. Oke.
Ya benar Salim, benar 14 sampai 16 hari. Salim berhak mendapatkan hadiah hidroponik week yang akan nanti dikirimkan. Nanti Japri ya sama Mbak Isma. Alhamdulillah. Oke, Selamat ya, Kak Isma. Salim. Oke. Yuk, nggak apa-apa. Kuisnya udah bisa dibuka. Bisa, bisa. Oke, ini teman-teman ada kuis. Oke. Taruh caranya kita preview ya. Ya, di share screen. Oke, tunggu sebentar ya. Lagi loading. Quizzes. Oke nih. Wait. Share screen. Oke. Kelihatan? Oh, ini dari tadi Arju ini bolak-balik udah nggak masuk ternyata ya. Ya, start. Oh ya, ID-nya belum. Oh iya. Wait. Kalau saya stop share. ID-nya di mana ya? ID-nya ada di sebelumnya. Share dulu deh. Share. Di mana ya? Taruh. Maaf ya teman-teman, nih saya pertama kali pakai ini. Biasanya bukan pakai aplikasi yang ini. Di preview atau di bagian depannya atau di mananya ya? Bagian depannya. Di share with instructor kah atau enter code? Bentar ya teman-teman, mohon maaf agak kampungan. Oke. Ya? Belum, Mbak. Sebenarnya aku tidak punya. Di my library, biasanya. Udah. Aku udah ke my library. Dah. Continue. Terus start live quiz. Nih ya, udah ya. Jadi teman-teman buka joinmyquiz.com. Ini nanti akan berhadiah juga ya. Jadi join my quiz, tahu join my quiz? Ya, join tahu tulisannya join. Kalau aku copy deh ke Zoom. Apa namanya? Joinmyquiz.com. Ini quizzes ya, Kak? Buka ya di HP. Ya, Betul. Oh. Jadi quizzes. Joinmyquiz.com. Oke, aku tunggu kok, nggak apa-apa. Kodenya aku taruh juga di sini ya, di Zoom ya. Itu kodenya. 29038656. Tunggu. link aja bisa. Share link juga bisa, ntar ya. Aku copy dulu ya. Ini bisa juga nih. Oke, bisa diklik juga tuh yang di bawah, tapi kayaknya setahu aku sulit buat klik. Udah? Kodenya tadi. Oh, ini oke.
loading. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus start. Ya. Masih Oh. enter code. Oke. Udah belum? Ada yang udah berhasil buka? Oke, udah berhasil. Oke. Udah, Kak. Kalau udah bisa langsung diisi kan ya? Oke. Wis. Ini langsung mulai, Kak. Langsung mulai. Oh, oke. Udah pada mulai belum? Udah. Oke deh. Ini dia tuh sistemnya semakin cepat jawab semakin tinggi nilainya. Benar. Yeay, udah Jadi selesai. kalau jawabannya salah, Oh iya, kalau Yeay. jawabannya salah nggak bisa sih. Udah selesai? Kata mereka, aduh, Kak Isma ini mengganggu sekali ya. Oke. Ada yang lihat, ada yang merasa nilainya tinggi? Aku mungkin Berapa kamu? 140. Berapa? Perasaan skornya ribuan deh. Ribuan mana sih ininya? Skor total. Ya, kalau kamu salah bisa sih. Jadinya Oh, ini kecil. 3.200. Oke, sebenarnya ini aku agak nggak tahu cara lihat nilainya di mana. Kalau misal nilainya sama gimana, Kak? Berapa kamu nilainya? Palingan 3.200. Ah gitu. Iya nih, Kak. Sepertinya nilai sama, Kak. Sama. Ya, makanya. Gitu. Nah, itu Ya, aku kan jadi rank 3 sih. Iya. Aku aja 4.700. Kok kalian 3.200 sih? Saya dapat 3.900, Kak. Oh, itu gara-gara cepet ya. Oh, bisa jadi. Mantap, Mas Neo. Teruskan. Udah kelihatan? Siapa paling tinggi nilainya? Nggak tahu nih. Kak Isma bisa kelihatan kok di layarnya Kak Isma siapa yang menang. Iya, aku juga tahu bisa, tapi aku otak-atik nggak bisa. Aku tahu kalau ini bisa dilihat. Siapa Kak yang ini? Siapa? Assessment apa pakai live quiz? Oh, aku bukan pakai live quiz, aku pakai assignment. Coba ya, aku cek ya hasil assignment-nya. Tingkatnya, Kak. Oke. Jadi kalau aku pakai assignment, Dia bisa 3 hari dapatnya. beneran. Iya, itu kan tugas rumah. Untung aku besok doang kok. Oke, besok aku kabarin. Besok sore aku kabarin jawabannya. Sorry ya. Besok sore jam 5. Aku akan kabarin hasilnya. Oke. Sorry teman-teman semua. Jadi aku kabarin via grup ya. Semua udah ngisi kan ya? Maklum, belum pernah pakai ini. Sip deh teman-teman.
Terima kasih atas partisipasinya. Semuanya benar kah? Atau ada yang salah? Di sini yang menang itu kalau di sini yang kelihatan ini loh, ada Neo. Neo 3.200. Mantap Neo. Mantap Neo, Neo. 3.200. Mantap Iya. Neo. Ada yang namanya Neo? Saya Kak, Tadi saya ada Kak. yang 3.900. Kak, Kak. saya juga 3.200. Ya, Tadi ada yang 3.000. Ya, hampir 3.900. semuanya. Juga 3.200. Hampir semuanya sama. Ya udahlah, aku aja yang menang. Aku tadi 4.750. Sip deh. Teman-teman, oke, ini karena kuisnya udah selesai dan jawabannya kemungkinan akan aku dapatkan besok untuk yang lengkapnya. Jadi, Oh ya? ya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang mau ditanyain ke Kak Rida, atau mungkin ada bahas tanamannya yang udah pernah bikin hidroponik juga. Mau Nggak dikonsultasikan? pernah Kak. Oh, belum Oh, pernah. nggak pernah. Tapi ini benar-benar baru ngelihat hidroponik semuanya. SMP Iya, pernah. Kak. Pernah sih waktu SMP itu. pernah lihat. Pernah lihat doang. YouTube Mbak. Oh, di YouTube doang ya. Oke. Sekarang aku tanya Mbak Rida. Mbak Rida, kira-kira kalau buat beli bibit di mana sih Mbak Rida? Ini Kak Rida, Biasanya silakan share. di marketplace, di Tokopedia, kalau enggak di Shopee. Itu kan banyak ya, gitu. Dulu Kak ikut komunitas berkebun juga namanya SGA. Di situ komunitasnya asik-asik, kita bisa tukeran bibit gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan dari Ayu Fitriani. Oke, ini juga apresiasi yang buka nanya. Kak, itu kalau hidroponik harus menggunakan nutrisi AB mix, Kak? Iya, karena nutrisinya kan dari situ. Gitu, karena dia kan tidak bersentuhan dengan tanah. Makanya harus dikasih AB mix. Kalau nggak dikasih, ya itu kurang ya. Nutrisinya kurang. Kalau nutrisinya kurang itu kadang nggak jadi, mati gitu. Yang paling serem adalah ya itu, tidak bisa tumbuh normal, ya ujungnya mati. Kak, Jadi berarti kalau tanah nutrisi- itu ada unsur hara ya? Kalau tanah Ya, itu kan ada unsur hara, AB mix itu penggantinya unsur hara dan unsur-unsur nutrisi lainnya yang ada di tanah berarti ya, Mbak? Tadi siapa yang mau Oke. nanya? Galang ya? Iya, Kak. Galang. Berarti yang tadi itu nutrisi AB mix itu bisa dipakai untuk semua jenis tanaman, Kak, tanpa terkecuali secara hidroponik itu, Kak. Ya, kalau untuk hidroponik nutrisinya AB mix gitu. Dan semua semua tanaman yang hidroponik menggunakan AB mix. Karena memang cuma AB mix nutrisi untuk balik lagi nutrisi untuk hidroponik. Karena kan dia nggak bersentuhan sama hidroponik itu kan dia nggak bersentuhan sama tanah, dia nggak dikasih insektisida gitu. Jadi benar-benar ambil nutrisinya dari sana gitu. Mungkin next kita juga bikin ada lagi konsep namanya microgreen ya. Dia juga nggak pakai pupuk, nggak pakai insektisida gitu. Kapan-kapan kita juga bisa bikin workshop nih, Kak Isma, microgreen. Microgreen itu bahannya juga simple, cuma yang membedakan adalah kalau microgreen benihnya itu harus direndam dulu di air 6-12 jam, tergantung benihnya. Dan dari situ kita juga belajar tuh benih-benih, ada yang benih keras, ada yang medium, ada yang juga kecil gitu. Kalau di microgreen panennya itu cuma 10 hari gitu. Tapi kalau di hidroponik ini 14 hari. Yang plusnya di hidroponik itu pakainya yaitu AB mix. Tuh. Gitu Galang. Belinya di mana, Mbak? Ini belinya di mana, Kak? Aku bingung nih manggil Mbak sama Kak. Kak. Belinya lagi-lagi di itu karena sekarang udah canggih di marketplace, di Tokped, Shopee, Bukalapak itu juga banyak. Kalau nggak sempet ya di toko-toko toko tani, toko-toko pertanian juga banyak.
Harganya berapaan sih, Kak? 20.000. 20.000 untuk A dan B, udah dapat dua-duanya ya? Udah dapat dua-duanya. Kalau harga biji-bijian itu berapa sih? Biji-bijian itu karena kayak saya dalam waktu dekat ada workshop juga nih, workshop microgreen gitu. Kemarin itu sekilo untuk bibit kangkung 25.000. Untuk sunflower seed atau bahasa Indonesianya biji bunga matahari itu lebih murah lagi, 15.000. Di mana sunflower seed-nya itu belum dikasih garam. Kalau ini kan, maaf ya iklan, kalau ini kan udah dikasih garam nih ya. Kalau sunflower seed-nya belum. Oh, gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pertanyaan. Wawan, Kak Isma. Kak, kalau mau ganti air AB mix, apa yang lama dibuang dan diganti air nutrisi yang baru atau enggak? Iya, benar. Kalau ganti air AB mix, apa yang lama dibuang diganti dengan ya benar. Jadi air yang lama, air biasa kan tidak mengandung nutrisi ya, itu diganti. Jadi digantinya itu di hari keempat. Hari keempat diganti. Nanti kalau dia misalnya airnya sudah batangnya udah semakin tinggi, gitu di hari ke-7, 10 itu biasanya batangnya udah tinggi, terus udah lebar juga. Nah itu bisa ditambahkan nutrisinya. Gitu Wawan. Wawan dari mana? Kak Rida balik dulu ke ini, ke videonya. Karena videonya jadi Dari nggak jelas. Jakarta, Kak. Oh, Wan Jakarta. Nah, kemarin ceritanya coba pakai yang ini kan kalau di supermarket ada kelihatan nggak ini namanya apa? Kuaci. Kuaci rebo ya. Ini saya coba pakai ini kemarin karena saya orangnya suka eksperimen. Tapi saya lihat lagi ternyata di komposisinya itu ada garam, parisa sintetik, rempah-rempah. Saya coba karena saya lagi coba microgreen, ini nggak numbuh. Jadi ternyata makanan yang kita konsumsi itu banyak mengandung zat-zat yang dipertanyakan, termasuk ini ya, parisa sintetik. Ini nggak bisa tumbuh. Jadi kalau mau menumbuhin itu pastikan bibitnya tuh bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang bagus. Tuh, kalau hidroponik itu ada kawan saya itu kalau bibit itu nggak mau yang nyari lokal, maunya yang dari Australia itu lebih bagus. Satu, tumbuhnya lebih cepat, terus lebih kuat, terus varietas unggulan. Tanpa mengecilkan produk-produk lokal. Tapi saya percaya produk lokal lebih baik kok. Sebagaimana hadis, makanan yang terbaik buatmu adalah yang paling dekat dengan gitu, Kak Isma. Oke, aku pikir tadi Kak Rida pakai kuaci rebo, pas numbuh mubaraginya asin. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa pakai kuaci rebo. Sejauh ini yang baru dicoba itu untuk hidroponik ember itu baru bayam dan kangkung. Kalau yang besar-besar kayak selada, itu saya belum pernah nyoba. Jadinya kita sama-sama belajar di komunitas baru ini. Ember ya, maksudnya ember. Bukan berarti di hidroponik nggak bisa di selada. Tapi kan ada hidroponik yang gede yang pakai kan pipa. Hidroponik sederhana ya, Kak ya? Kan ada yang udah pakai pipa, ada pakai macam-macam. Nah, yang kayak gitu-gitu ada sih yang bikin selada. Selada itu yang kayak buat wrap itu kan ya? Wrap daging. Salad. Ya, benar. Benar ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan ada lagi? Ini pertanyaannya tadi ada berapa? Udah. Waktu udah 17:18. Gimana? Masih mau lama. Kuis lagi kah? Kak Rida boleh nanya nggak? Boleh. Oh ya, silakan. Mbak Wiji, Kak Wiji yang nanya ya. Kak Wiji. Ya, mau tanya tentang TDS itu gimana sih makainya ya? Oh ya, TDS itu biasanya dipakai setelah hari keempat atau hari keempat setelah air diganti. Biasanya kalau saya pakai TDS-nya itu setelah hari ke-7, Kak Wiji, gitu. Karena kenapa? Karena kalau TDS itu ada hitungannya. Misalnya kalau kangkung itu apa ya namanya? Di slide ini nggak ada, bentar ya.
kalau kangkung itu butuh nutrisinya segini, kalau selada ukurannya segini, karena air matahari dan nutrisi itu sama-sama ini ya, sama-sama bekerja. Kalau misalnya apa unsurnya unsur A-nya kebanyakan, B-nya kebanyakan, itu juga nggak baik. Makanya kan harus seimbang. Kalau TDS biasanya kita lihat dari 1000 ppm gitu. Saya baru kemarin itu aja baru pakai TDS itu 750 ppm. Ini saya harus belajar lagi nih, Bu Wiji sama Bu Wiji kayaknya ya gitu. Untuk pakai TDS gimana? Kemarin saya belajar ini kalau misalnya air yang dibutuhkan untuk hari ke-12 itu 750 ppm, airnya gimana? Jadi TDS-nya tinggal dicemplungin aja. Jadi di situ kan bisa kelihatan kayak termometer gitu. Berarti kita punya indikatornya ya Kak ya? Ya, punya indikatornya. Tiap tanaman gitu ya? Karena kan juga nutrisinya jadi beda. Kalau nutrisinya bagus, berarti penyerapannya bagus kan? Saya baru 2 kali nyoba TDS. Bisa Terus dicek kangkung, di internet berarti ya? Kira-kira buat Iya. bayam berapa, buat kangkung berapa? oh iya, itu ada grafiknya. Itu ada grafik. Karena baru nyoba, Kak Wiji baru 2, bayam sama kangkung. Jadi patokannya itu aja, belum. Tapi nanti kalau buat brokoli beda, sawi beda, bokcoy juga beda. Itu satuannya langsung AB mix itu Kak? Atau Iya. A sendiri, B sendiri? Langsung ya AB mix ya? Kalau dalam satu paket, saya buka ya paketnya mana ya. Kalau dalam satu paket itu ada 2 kantong. Kalau kita beli kan ada 2 kantong, ada A-nya, ada B-nya gitu. Kalau A-nya itu biasanya warnanya lebih pekat, dan kalau B-nya biasanya warnanya hijau. Nah, larutan ini nggak boleh dicampur dalam keadaan pekat, makanya harus dipisah. Caranya adalah air 500 ml, terus dimasukin larutan AB sendiri. Ini 500 ml A sendiri, B sendiri. Terus ketika nanti mau dimasukin ke pot hidroponiknya, 1 liter air ditambah ini 2,5 mili, A-nya 2,5 mili, B-nya juga 2,5 mili ke dalam air. Begitu dicampur, dan gitu dimasukin dalam botol jadi siap pakai ketika dibutuhkan. Gitu kan lama-lama airnya nyusut tuh. Nah, tinggal dimasukin aja sesuai sama kebutuhan. Tuh, karena lama-lama seiring bertumbuh ke atas, si akar juga ke bawah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Berarti nyampur Balkis nih. A dan B-nya terlalu sama ya? 1:1 ya? Ya. Oke, makasih Karida. 2,5 banding. Aku punya pertanyaan sebelum Balkis ya. Ini berarti kalau tadi pas masih pekat digabung itu akibatnya apa? Apa meledak atau kayak gimana? Atau korosi Belum diketahui. gitu buat tangan kita rusak? Belum diketahui secara jelas gitu. Berdasarkan info-info yang saya dapat di beberapa grup menanam, dilarang menyampur larutan A dan B. Karena kenapa nggak boleh dicampur? Mereka di mix dalam air pasti ada ininya ya. Ada apa? Ada reaksi tertentu gitu. Saya pikir karena Karida suka eksperimen udah nyoba duluan. Gimana ini kalau dicampur? Kalau logikanya sih ini ya Kak ya. Kan tadi kan Kakak coba apa tuh namanya? Kuaci ya? Ya. Kuaci itu berarti kan ada garamnya. Nggak tumbuh ya Kak ya? Ya, Kemungkinan kalau AB mix-nya berlebih mungkin nggak tumbuh juga kali ya Kak ya? Iya. Oh, iya. Jadinya itu kan harus seimbang. Makanya kalau ketika daunnya batang semakin lama semakin tinggi, maka nutrisinya juga tinggi. Makanya dari 2,5 mili itu dinaikin lagi dari 5 terus ke 7,5 mili. Karena pernah langsung ya gitu, kok biasa-biasa aja ya, maksudnya kok biasa-biasa aja ya numbuhnya, malah numbuhnya ke atas gitu. Saya baru nyoba 2 kali soalnya Bu. Ini ada pertanyaan dari Balkis. Kak mau tanya, kalau pakai benih selain kangkung atau bayam bisa tidak? Bisa.
bokcoy, sawi, gitu. Itu juga bisa. Oh ya, kalau yang buah-buahan gimana? Bisa nggak sih kalau untuk tanaman yang berbuah di hidroponik? Tanaman yang berbuah tomat kali ya. Ada teman saya kemarin cerita tomat. Tomat Kak Isma. Saya belum nyoba kalau yang buah-buahan. Tomat itu masuk ke dalam ini ya, buah-buahan ya. Tomat itu bukan sayur loh. Iya, iya, iya. Bentuknya bulat sih, iya buah kayaknya. Nah, Tapi ini bukan yang sederhana ya? kenapa? Tapi tomat itu bukan yang yang sederhana. sederhana. Bukan di hidroponik ember. Ini pohonnya Katrias itu bayam ini ya, bayam merah tuh kayaknya pemanfaatan apa tuh Kak? Oh, ini Katrias lagi nyombongin tanamannya ternyata teman-teman. Mohon dilihat. Ini ternyata ada bayam merah yang sudah. Oh, wah. Iya, coba-coba lagi Kak videonya ya. Itu. Ya teman-teman ya, kangkung. Ini ada pot apa nih? Ini tutupnya hilang. Lidah buaya. Ya, tutupnya hilang. Itu tomat, Kak. Belum saya pindah. Tomat dari benih. Wah, kalau tomat dari benih hebat. Ini nih, ya. Nanti mau dipindah ke ember gurame. Oh iya, untuk workshop next apa ya, Kak Isma? Buang sampah. Ya. Mood. Lupa saya. Insya Allah kamu Tia. Ini kita bisa lihat dulu Katrias. Ternyata banyak ya. Dan itu menarik loh. Pakai bekas sunlight ya tadi atau bekas apa tuh? Ya, deterjen apa? Sabun cuci piring. Oh, bekas sabun cuci piring. Katrias sambil ngomong Kak, biar videonya tetap keluar. Oh ya boleh. Maaf ya teman-teman. Ini ada apa ya? Kalau yang paling simpel sih daripada saya beli-beli, ini pakai, kan sekarang kita butuh ini ya penguatan imun, beli madu ya. Ini madunya pakai yang plastik, jadi di atasnya di apa ya, dipotong gitu pakai pisau ya, nggak punya cutter sih. Potong pakai pisau, jadilah taruh bayam merah. Terus ini saya pakainya sabun cuci piring ya, soalnya kalau pakai wadah bekas minyak goreng itu harus PR dulu yang ngebersihin minyaknya. Jadi kalau ini kan langsung pakai air langsung bersih. Kalau pakai minyak kan harus ngilangin minyaknya dulu. Nah ini ada bayam, ini ada peppermint. Tapi saya belum nemu ya ini bener apa enggak, kata suami ini sih peppermint. Jadi saya pikir benihnya tuh kecil banget. Jadi emang bener-bener kata Kak Rida harus pakai pinset ya Kak. Pakai tangan langsung tiba-tiba pure gitu semua. Anjar. Iya. Gitu. Ini pakai bekas tempat makan. Itu ada pakai apa sih namanya? Sisa bekas kardus susu. Kardus susu juga bisa. Belum tembel lagi ya, belum diolah lagi. Gitu deh. Itu Kak. apa, lidah buaya ya? Lidah buaya Kak. Pakai tempat bekas apa? Minum, bukan, soalnya tutupnya hilang, jadi daripada nggak ada tutupnya ya, jadi langsung saya bolongin aja. Media tanamnya apa? Media tanamnya semua pakai ini. Kalau teman-teman yang Jakarta Selatan bisa beli ini nih, maaf ya, agak kredit. Ini ada pupuk kompos, ini kotoran kambing, tapi udah bisa dipakai. Kalau soalnya baru banget dipakai tuh, kalau baru banget diambil dari kandang nggak bisa dipakai ya. Soalnya panas buat nanti tanamannya bisa langsung mati. Terus ini, itu beli di pertanian. Teman-teman kalau tahu tempat apa ya, di sebelahnya toko tani. Betul, toko tani yang di Ragunan itu sekarung gede banget, cuma 25.000. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu nanti yang itu dicampur ya? Enggak. Itu udah langsung tinggal pakai Kak. Udah ada sekamnya, udah ada, tapi emang harus ini ya, harus di-maintenance ya. Soalnya kalau enggak atasnya itu harus dikasih mulsa biar nggak cepet kering. Soalnya itu yang di tadi karton susu dia jadinya bleber kemana-mana karena Kak, tanya mulsa apa mulsa? Nah, nanti akan pelajarannya sama kamu Ti. Biar nggak terlalu cepat menguap aja sih tanamannya.
kandungan airnya itu. Mulsa itu kulit Ya. telur yang dijemur ya, Tapi saya nggak buat bisa nutrisi dijemur, juga ya. Langsung saya lempar aja dari habis goreng telur, saya kumpulin telurnya, langsung saya kremekin aja, taruh aja di atasnya, udah beres. Tapi memang kalau nggak dijemur dulu, teman-teman bisa banyak semutnya ya. Itu ini nanti akan jadi rumahnya gurame nanti, insya Allah ya. Doain ya. Oke, Kemarin oke. gurame baru mati. Padahal udah 2 kilo, masya Allah. Teman-teman di sini ceritanya sebelum ngasih materi ke teman-teman ini, semua trainer dari kita ini harus nyobain dulu untuk yang terakhir kali. Jadi kalau tadi lihat Karida bikin bikin baru, nah itu emang bikin baru buat khusus agenda kita hari ini. Dan nanti Katrias juga akan share, dan itu juga baru nyebar bibit ikan kayak gitu. Oh, ini ternyata saya lupa kalau di Surabaya udah azan. Iya, Oke udah deh. azan ya semalam ya. Ini udah ada dari Wawan kali ya, pertanyaan terakhir Kak. Kak, tadi kan ada foto 1 liter botol, itu isinya AB mix dengan takaran AB masing-masing atau langsung 2 AB dituang ke 1 liter air botol? Yang ke 1 liter. Yang ke 1 liter, 2,5 larut. Kan tadinya larutan A itu kan dimasukkan ke dalam 500 ml air. Kemudian larutan B juga sama ke dalam 500 ml air. Ketika nanti mau diberikan ke tanaman, 2,5 ml nutrisi yang dari 500 ml itu, 2,5 ml yang dari air 500 ml itu dimasukin ke yang 1 liter itu. Jadi masing-masing 2,5 dari larutan yang 500 ml. Oke. Kayaknya next kita workshopnya langsung praktek ya. Asik kan? Jadi langsung abis ini. Jadi langsung abis di ini meja. mereka praktek di rumah. Masing-masing, Kak. Ya Kak Trias ya. Jadi next workshop kita bikin langsung live gitu. Jadi nyampurin airnya sekalian gitu kan ya, lucu ya. Kakak Mutia kali ya yang materi Ya. besok. Oke. Teman-teman, ini jangan lupa untuk setelah ini teman-teman harus udah bisa mulai nih. Ada waktu 1 pekan buat mulai praktek di rumah masing-masing. Nanti mungkin kalau untuk teman-teman yang di daerah jauh dari Jakarta bisa cek toko tani di sekitar rumahnya gitu ya, atau toko-toko tanaman yang jual tanaman dan segala macam pasti buka kok buat jual bibit dan segala macamnya ya. Kalau untuk yang di Jakarta mungkin bisa pakai Shopee, nanti kita kasih linknya. Insya Allah nggak mahal-mahal banget selama kalian nggak beli yang 1 paket. Ya nggak, Kak? Karena kalau 1 paket jadi mahal. Ini yang dapat hadiah hari ini jadi ada Salim tadi ya? Ya, pertama Salim. Terus kedua lagi ada Galang ya? Galang dari Jakarta ya? Salim, Galang, sama nanti satu lagi yang dari Neo. Itu ada Neo. Neo kita cek dulu ya yang dari quiz. Ya. Hasilnya kayak gimana besok? Oke. Besok. Iya, mohon maaf ya, saya kampungan banget nih, belum pernah make. Oke deh. Jadi teman-teman, selamat buat Salim dan Galang. Sebelum itu kita mau foto dulu ya, sebelum kita tutup. Boleh semuanya dinyalain videonya? Aku mau ini nih, mau screenshot. Udah nyala semua videonya sebelum kita tutup untuk sesi kita hari ini? Ayo. Siapa lagi? Bang Ucup. Kak Ucup. Kaze ini siapa Kaze? Kaze bukan Karida ya? Balkis mau nyalain video? Kak Aca, Kak Ucup. Kaze ini siapa Kaze? Oke, Kak Aca udah muncul. Oke deh, langsung aja ya. Kita screenshot semua bergaya. 1, 2. Sekali lagi deh. Sekali lagi tadi Wawan belum. 1, 2.
Oke. Sip, Dej. Terima Oke, kasih ya terima kasih teman-teman. partisipasinya teman-teman semuanya. Selamat menanam dan kita tunggu hasilnya. Oh iya, kayaknya untuk challenge kan hadiahnya ada 3 ya. Terus udah untuk hadiah challenge yang udah mulai juga boleh nih Kak Isma. Yap. Challenge apa? Yang mana? Challenge yang udah bisa nanam. Kan ini kan workshop Oke. pertama. Kalau next katakanlah hari Ahad besok kita udah ada yang bisa share fotonya nih, share foto menanam apa itu, apa hidroponik, ember juga boleh gitu. Kita kasih hadiah. Gimana? Oh, memang. Jadi teman-teman semuanya, untuk agenda kita pekan besok kita akan lihat hasil presentasi teman-teman. Apa yang udah teman-teman tanam di rumah. Boleh dalam bentuk, nggak usah yang bagus-bagus juga, yang tadi pakai ember bekas, pakai saringan bekas, atau punya apa, izin mamanya dulu, tapi jangan lupa ya, takut ntar diomelin. Boleh kayak Kak Trias mungkin tadi, pakai kotak makan yang udah nggak kepake dan segala macam. Lalu di foto, tapi lebih baik sih besok kita sekalian live gitu ya, di videoin. Jadi bawa tanamannya ke depan, nanti kalian kasih tahu ini loh Kak hasilnya, kayak gitu. Tapi boleh juga buat nunjukin dari proses hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kayak gitu ya. Nanti Jangan pohon juga tetangga boleh, ya. oh iya, jangan pohon tetangga yang dipresentasiin, itu penting banget. Karida soalnya kemarin foto sama pohon tetangga. Jadi teman-teman nanti insya Allah dapat hadiah juga, masih sama paket hidroponik week ya. Jadi masih ada sekitar 2 lagi kalau nggak salah untuk orang-orang yang beruntung. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita alhamdulillah tadi lumayan ramai, hampir semua join kalau nggak salah. Nanti agenda kita masih ada sekitar, kalau untuk sesi edukasi masih ada 7 pertemuan lagi. Siap-siap setiap pekan ya ketemu sama kita kakak ini, jangan bosen. Insya Allah pekan besok sama Kak Mutia kita akan belajar media tanamnya menggunakan tanah. Kalau yang hari ini air, kita akan tanah. Mungkin besok-besok api dan kemudian udara. Oh enggak ya. Avatar kita. Ini bukan Aang. Oke teman-teman, bye-bye. Kita tutup agenda kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa praktekin. Jamil, mukanya kok diem-diem aja? Oke. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Terima kasih Kak. Ya, Sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum. Iyo, waalaikumsalam. Mbak kalau ini, oh udah pada keluar. Oke deh, nanti kita evaluasinya di ini ya, di grup WhatsApp aja. Ya, di WhatsApp aja. Sip deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah.